Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial cara menginstal Microsoft Office pada Windows 10. Sebelumnya maaf bila audionya kurang jelas atau gimana karena ada kendala pada audionya ya, karena laptop kita kentang. Tapi semoga tutorialnya jelas ya. Oke, kita lanjut saja, kita mulai caranya. Nah, ini kita perlu bahannya dulu nih, Microsoft Office ProPlus tentunya. Kita langsung mulai ke langkah-langkahnya dulu saja. Pertama-tama cek terlebih dahulu berapa bit komputer atau laptop yang kita gunakan. Caranya ceknya gimana? Nah, setting aja sini. Windows, setting, sistem, about. Nah, di sini kita pakai 64 bit. Oke. Jika kita sudah tahu komputer atau laptop yang kita pakai itu 64 bit, kita langsung saja lanjut ke step berikutnya. Terus saja ini. Download bahan dari link yang tersedia. Nah, ini linknya sudah ada. Kalian boleh langsung ketik aja atau copy. Nanti saya kasih di deskripsi video. Kita copy. Kita buka Google yang akan kita gunakan. Langsung kita paste di sini dan enter. Nah, di sini sudah ada filenya Microsoft Office ProPlus 2010 64 bit. Kita pencet tetap download. Nah, di sini karena saya pakai IDM atau Internet Download Manager, saya langsung start download saja. Oke. Nah, ini bisa ditunggu aja downloadnya selesai. Karena lama kita pause saja ya. Kita pause. Oke, sudah selesai downloadnya. Kita langsung saja ke file yang tadi sudah di-download. Kita simpan tadi di download di sini. Nah, jika sudah ada Microsoft Office ProPlus-nya, kita langsung saja ekstrak file. Di sini kita pilih filenya mau diekstrak kemana. Di sini saya ekstrak ke dokumen saja, ke file Applicom. Tekan OK. Tunggu, di sini sudah mengekstrak. Oke. Ekstrak file sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu install setup. Kita langsung buka saja filenya yang tadi sudah kita masukin ke folder Applicom. Nah, ini ya teman-teman. Ini filenya. Nah, ini kita mount. Kita klik kanan, terus Office ProPlus-nya. Karena ini masih berbentuk disk atau kaset atau gitu. Kita mount. Oke, jika sudah kita ke Office X64 ini. Klik 2 kali. Di sini ada setupnya, application. Jangan salah ya. Ini kita klik kanan lalu open. Yes. Di sini kita pilih yang paling atas, tekan continue. Ditunggu saja, maaf jika lama, laptop kita kentang. Tunggu saja. Oke, kita pause saja ya karena lama.
Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, kita langsung tekan install now saja. Karena saya sudah menginstalnya tadi, jadi kita skip saja step yang ini. Kita skip saja. Oke, step selanjutnya, selamat, Microsoft Office atau Word sudah bisa dijalankan. Cara menceknya kita tinggal ke sini saja dan sudah ada, ketikkan Microsoft Word. Nah, ini kita langsung buka saja dan ya sudah bisa ya teman-teman. Segitu saja tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Office dan beberapa fitur yang ada pada Microsoft Word. Sebelumnya, Microsoft Office itu adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Excel, Word, dan PowerPoint. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa fitur yang ada pada Microsoft Word. Yang pertama ada Microsoft Office Button. Office Button adalah sebuah tombol dengan logo Office yang berada di pojok kiri atas. Tombol ini memiliki 9 fitur utama, yakni New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, dan Close. Nah, di sini harusnya cuma karena kita memakai Microsoft Word 2019, jadi sudah tidak ada tombolnya karena itu hanya ada pada Microsoft Word 2007. Jadi sudah dihilangkan oleh Windows-nya gitu dan diganti oleh file yang baru. Diganti dengan fitur yang baru gitu, yang lebih kompleks. Yang kedua ada Quick Access Toolbar, berfungsi sebagai jalan pintas terhadap akses atau perintah yang sering kita tuang. Di Quick Access Toolbar umumnya akan dihasilkan beberapa fungsi atau tombol penting seperti Save, Print, Email, Print, Preview, Spelling, serta lain sebagainya. Nah, Quick Access Toolbar itu berada di bagian atas ini. Di sini ini ada beberapa Quick Access Toolbar yang bisa kita akses gitu. Ini kita customize aja, ini bisa kita centang, kita centang, nanti akan muncul di atas seperti ini. Kita centang, atau misalnya mau kita hilangkan juga bisa, hilangkan seperti itu. Di sini juga bisa ditampilkan pada bawah ribbon. Di sini kan di atas. Di sini kita bisa menggunakan show below the ribbon dan di sini akan pindah di sini. Gitu. Kalau mau dibalikin lagi ya tinggal ke show above the ribbon. Gitu. Di sini juga bisa kita kostum sendiri. Misalkan apa draw table, kita sini tambahkan, gitu. Pencet OK. Sini ada nanti draw table gitu. Tinggal kita kalau mau dihilangkan ya tinggal tekan lagi gitu. Seperti itu untuk Quick Access Toolbar. Selanjutnya ada Title Bar. Title Bar berfungsi untuk menampilkan judul dokumen atau file yang sedang aktif atau dikerjakan saat itu juga. Sehingga dokumen tersebut dalam keadaan terbuka. Jika belum pernah menyimpan dokumen, maka akan muncul penamaan title bar yang ditawarkan Microsoft Office berupa dokumen 1. Nah, seperti ini contohnya ya. Title bar tuh ini nih. Title bar tuh yang ada di atas tengah seperti ini. Ini untuk menampilkan judul dokumen atau file yang sedang kita kerjakan gitu. Nah, kalau belum kita save, dokumennya ini bakal seperti ini. Defaultnya itu dokumen 1. Ini bisa langsung kita save aja nih. Misalkan sini
kita ini office button misalkan. Nah, ini bakal berubah seperti itu. Di sini selanjutnya ada tab ribbon. Tab ribbon adalah tab ribbon pada program Microsoft Word merupakan sebuah kumpulan menu bar yang memiliki tombol perintah Microsoft Word. Fitur ini telah dikelompokkan sedemikian rupa berdasarkan fungsinya masing-masing. Tab ribbon itu seperti ini. Nah, ini kotak ini tab ribbon disebut kayak home, insert, design, layout, preference, mailing, review, view, kayak gitu. Nah, ini tab ribbon gitu. Selanjutnya ada group. Dengan fitur grup tersebut kamu dapat mengelompokkan objek di dokumen Word menjadi satu bentuk menyatu seolah semua objek adalah bentuk tunggal. Nah, tunggu sebentar. Grup itu ada di dalam ribbon ini gitu. Grup tuh yang ini misalkan clipboard group seperti format printer, copy, cut, paragraph group kayak center, justify kayak gitu-gitu, atau mungkin di sini ada grup comment, grup compare dan sebagainya gitu. Jadi kumpulan dari objek gitu atau fitur. Selanjutnya ada scroll. Scroll ini ada untuk bergulir ke atas atau ke bawah, yang dari tadi saya pakai. Ada di sini di kanan sini. Jadi mungkin kalau bisa pakai mouse ada. Nah ini, yang di kanan ini. Nah, ini dia scroll. Kegunaannya untuk apa ya? Untuk bergulir saja sih, ke atas atau ke bawah gitu. Selanjutnya ada view mode. Menu view merupakan menu yang merupakan Anda menu view merupakan menu yang memungkinkan Anda untuk mengatur tampilan dokumen Microsoft Word gitu. Jadi view mode itu ya untuk memungkinkan Anda fitur-fitur yang untuk memodifikasi tampilan dokumen gitu. Kayak contoh kita memakai navigation pen, di sini ada, atau mungkin memakai grid lines atau garis grid dan sebagainya lah. Saya tulis ininya tampilannya itu gimana, itu bisa sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada yang terakhir itu zoom slider. Zoom slider ini ya untuk zoom in atau zoom out aja, dan posisinya ada di kanan bawah di sini. Itu untuk memudahkan bila ingin melihat atau mengecek file. Biasanya bila filenya ada banyak gitu. Contohnya seperti ini misalkan ya. Nah, ini kita bisa zoom out filenya untuk mengecek. Misalkan kita zoom in lagi seperti itu. Segitu saja mungkin dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar. Saya berasal dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang ada di Microsoft Word ini. Pertama, saya akan menjelaskan tata cara untuk memilih teks pada Microsoft Word. Sebagai contoh, saya mengambil teks dari tugas praktikum saya yang modul 4. Kita memilih teks yaitu dengan cara mengklik kiri, tahan ya, terus arahkan sampai kalimat yang kita inginkan. Lalu klik Ctrl C untuk mengkopinya dan pindahkan untuk yaitu dengan cara menekan Ctrl V. Selanjutnya, untuk menghapus teks yang telah di-copy tadi, kita bisa melakukan dengan cara yaitu membloknya kalimat ini. Lalu kita klik delete
Nah, maka akan terdelete semua yang diseleksi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu cara mengcopy dan mempaste teks. Nah, kita ambil contoh di laporan praktikum. Caranya pertama kita blok semua kalimat ini. Lalu untuk mengkopinya kita cukup klik Ctrl plus C untuk mengkopinya. Lalu untuk mempastenya kita bisa cara klik kanan manual seperti ini, atau mengklik Ctrl plus V. Nah, selanjutnya untuk mengatur format teks, kita bisa menyetingnya pada ini ya, pada home tab, yaitu di bagian font, group font. Jika kita ingin mengubah bentuk font, maka kita tinggal blok semuanya, lalu pilih font yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan Times New Roman, ukurannya 12, dan bentuk paragrafnya yaitu Justify. Pada menu paragraf ini, di sini saya menggunakan tipe paragraf Justify agar rata kiri kanannya. Ini agar ya terlihat rapi ya. Untuk selanjutnya kita mengatur spasi jarak antara kalimatnya. Caranya kita blok. Lalu pada bagian grup paragraf ini kita pilih ukuran yang 1,5. Ini ukuran standar untuk membuat makalah. Oke, selanjutnya kita ingin menambahkan gambar pada lembar kerja ini ya. Kita pergi ke Insert tab, lalu Picture. Anda bisa pilih this device atau online picture. Kalau this device itu kita mengambil gambar dari dari perangkat kita, misalnya dari download ya. Saya akan memasukkan ini logo Enjani, maka secara otomatis akan masuk pada lembar kerja kita. Selanjutnya, apabila kita ingin membuat grafik, maka kita pergi ke Insert tab, lalu pada bagian Illustration Group, itu ada yang namanya Chart. Chart ini memiliki banyak banyak bentuknya. Misalkan kita menggunakan bentuk pie. Nah, maka kita pilih yang mau seperti apa. Misalkan kita pilih yang 3D pie ini. Klik OK buat memasukkan grafiknya. Maka akan secara otomatis masuk. Dan di sini akan terbuka Microsoft Excel untuk kita memasukkan angka-angka ya, nilai-nilai. Anda bisa merubah ini sesuai dengan keinginan Anda dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk membuat email ya, dengan tujuan itu kepada 50 orang lah ya. Nah, di sini saya ada cara cepatnya, yaitu pertama kita membuat ini ya, di Excel membuat data-datanya sebanyak 50 orang. Setelah itu kita save. Oke, lalu kemudian buka kembali Microsoft Word-nya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan untuk pengiriman emailnya. Yang pertama kita select reflection, lalu use an exciting list, lalu kita pilih file Excel tadi. Nah, lalu setelah terbuka seperti ini, klik OK. Dan jangan lupa centang bagian ini ya. Maka akan terbuka ya tools-tools ini. Lalu untuk menambahkan nama di sini kita pertama insert image field, lalu masukkan bagian nama ini, lalu insert, close, dan untuk pangkatnya kita tambahkan lagi, lalu klik yang bagian pangkat, lalu insert.
close lagi, dan ini untuk alamatnya, masukkan lagi alamat, lalu insert, close, dan untuk emailnya, lalu klik insert. Ketika sudah terlihat seperti ini, untuk menampilkannya kita bisa review result, maka akan terlihat nama, pangkatnya, lalu ini alamatnya, dan alamat emailnya. Nah, untuk merubah namanya, merubah eh, nama beserta lain-lainnya, maka kita tinggal klik yang ada di bagian review result ini. Nah, maka secara terurut akan terganti ya. Nah, jadi kita tidak usah repot-repot untuk menggantinya secara manual karena ini datanya sudah ada di Microsoft Excel tadi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Ningsi. Saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengatur dan membuat layout naskah. Yang pertama, saya akan mengatur ukuran kertas dan margin. Di sini sudah ada naskah cerita rakyat Malin Kundang. Nah, untuk mengatur ukuran kertas, kita bisa melakukannya melalui layout. Kita klik layout, lalu e-size. Kita bisa mengatur ukuran kertasnya dari sini. Seperti yang saya pakai adalah A4. Bisa juga diubah menjadi A3 atau A5 sesuai kebutuhan. Kemudian ada margins. Margins digunakan untuk mengatur batas-batas mulai dari kanan, kiri, atas, dan bawah. Kita bisa memilih dari sini, ada pilihan-pilihan yang bisa dipilih. Contohnya saya memilih setting custom yang saya pakai di dokumen-dokumen sebelumnya. Kemudian yang kedua ada indentasi. Indentasi itu bisa diklik dari home di bagian paragraf. Ada di dua ini. Indent bisa dipakai untuk menggeser paragraf ke ujung-ujung margin. Ini bisa dikurangi indentnya seperti ini, atau bisa ditambah juga seperti ini. Oke, kemudian adalah nomor halaman. Nomor halaman biasanya digunakan untuk memudahkan untuk membuat daftar isi dan mengetahui di halaman mana bagian yang akan kita mau baca. Cara membuat nomor halamannya, kita ke insert, lalu ada di bagian header and footer kita tambah page number. Di page number kita bisa memilih nomornya ada di bawah atau di atas halamannya. Biasanya yang dipakai adalah yang di bawah seperti ini. Akan muncul di footer nomor halamannya. Kemudian ada border. Border digunakan untuk membuat batas-batas di ujung kertas. Bisa saya contohkan seperti ini. Cara membuatnya adalah di desain, kemudian di bagian page background ada page border. Kita tinggal klik. Kita bisa buat di box, shadow, 3D, atau custom. Misalnya saya pakai
titik-titik seperti ini, kita bisa mengubah warnanya, misalnya menjadi warna biru, ukurannya misalnya seperti ini, atau misalnya yang lebih kecil seperti ini, dan tinggal kita klik OK, maka page border akan langsung dibuat. Kemudian ada header dan footer. Seperti yang tadi ketika membuat page number, header and footer bisa diakses melalui insert, kemudian di bagian header and footer, atau juga bisa tinggal diklik beberapa kali di bagian bawah atau di bagian atas kertas. Kemudian ada bullet dan numbering. Bullet dan numbering biasanya digunakan untuk membuat poin atau menambah angka atau daftar. Cara menambahkannya adalah melalui home, kemudian paragraf. Untuk bullet, kita menekan tombol yang ini. Kita bisa memilih bullet yang mana yang mau dipakai saat ini. Lalu misalnya kita ketikkan hal yang mau dimasukkan ke bullet itu, misalnya moral dari adalah moral dari cerita tersebut. Untuk daftarnya kita menggunakan numbering yang ada di paragraf, sama seperti yang ada di bullet tadi. Dan yang terakhir adalah membuat A yang besar ini menggunakan drop cap. Caranya adalah pertama, kita misalnya ingin merubah huruf M ini menjadi seperti huruf A yang ada di awal. Pertama, kita blok dulu, kemudian kita klik insert. Di bagian teks ada add drop cap, kita tekan, lalu kita kasih yang drop. Jadi M yang tadi akan berubah menjadi lebih besar seperti yang ada di awal. Kemudian di bagian kedua adalah bagaimana cara membuat esai dengan menggunakan Mendeley untuk mencari sumber dari jurnal atau buku. Untuk membuatnya seperti biasa, membuat dengan format makalah, mulai dari cover dengan format center, kemudian kata pengantar, juga daftar isi. Kemudian untuk mendapat sumber untuk menjelaskan latar belakang masalah, juga dengan pembahasan masalah, kita bisa mencari dari sumber-sumber jurnal yang kita dapat cari di Mendeley. Pertama, kita buka Mendeley, kemudian misalnya di literature search, kita bisa mencari apa yang ingin kita cari sesuai dengan topik. Yang saya cari adalah game engine. Kita tinggal masukkan di sini di kolom search, kemudian kita tekan enter, dan hasilnya akan keluar seperti ini. Misalnya saya ingin menggunakan jurnal ini sebagai salah satu sumber yang akan saya pakai di makalah saya. Caranya adalah kita bisa dengan save reference, kemudian
view research catalog entry for the paper. Kalau kita tekan, nah kita akan di redirect ke Chrome atau ke aplikasi browser. Kemudian kita tinggal view PDF. Dan hasilnya akan keluar seperti ini. Kita dapat mengambil data-data dari sini untuk mendukung atau menjadi sumber dari makalah kita, dan untuk dengan mudah membuat daftar pustaka, contohnya seperti ini. Pertama, kita kembali ke browser yang tadi, kemudian kita download dalam format PDF karena Mendeley hanya bisa membaca dokumennya jika dokumennya PDF. Jadi kita save, kemudian kita buka Mendeley lagi. Di map di paling atas ada add, kita tekan untuk mengimport dokumen yang barusan kita itu tadi. Kita add. Nanti hasilnya akan muncul di library ini nih. Kemudian kita tinggal kecilkan Windows-nya, kita buka kembali dokumen makalah kita tadi. Kita tinggal diklik dan ditarik ke sini, ke Windows kita, maka otomatis datanya akan pindah ke daftar pustaka yang kita buat tadi. Hanya itu yang bisa saya